Saya teringat sebuah hadis tentang ternyata Bang, kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yudkhilu ahada minkum amalu jannah. Tidak ada suatu amalan yang mampu masukkan kita ke dalam surga. Wala yujiru minan nar, dan tidak ada amalan yang mampu selamatkan kita dari api neraka. Wala ana ila birahmati minallah, kecuali rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ridho Allah? Salah satunya dari orang tua kita. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir kepada Allah, dikenal tetangganya ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, tapi kalau dia ini tak mau buat baik sama orang tua, tidak ada guna amalannya. Tanya-tanya dong Ustaz, semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast. Nggak pakai ahoy? Oh boleh pakai, tambahkan ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya. Akhirnya ketemu sama hari Jumat lagi. Ini Jumat kedua ya. Di awal Jumat kedua, oh ya, Jumat kedua di awal tahun 2025. Ya, waktu terus berjalan ya. Udah banyakin amal ibadah belum ya? Ntar lagi puasa loh. Baik, kembali lagi di acara kita Semoga Ada Jawabnya. Kali ini kita hadirkan salah satu narasumber kita yang tak jauh-jauh dari studio kita ternyata. Ya, ternyata tinggal di daerah Denai. Johor. Ya. Bersama Ustadz Alpin Mahfiroh ya. Ya. Benar, nggak kecarian di sana, kehilangan gambar kita. Nggak salah ya Ustadz ya? Benar. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Selamat datang di Naira Studio Podcast. Gak nyasar tadi kemari kan? Tidak. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi ini juga ngasih tahu ke semua pemirsa ya, penonton setia Naira Studio Podcast tentang program kita ini, menjawab ya semua keluhan, pertanyaan, keresahan yang butuh solusi. Makanya tadi judulnya di awal kan, tanya-tanya dong Ustadz. Ya, semoga ada jawabnya. Jadi memang selalu mengundang narasumber ya, ahli ibadah, apalagi ahli parenting. ahli parenting. Ya memang kalau bicara tentang pertanyaan-pertanyaan apalagi kaitannya sama Islam ya, pastinya kita akan mengundang memang ahli nyalah gitu. Ya setidaknya program ini menjadi problem solving juga bagi teman-teman atau sahabat podcaster di luar sana yang memiliki permasalahan yang kesannya tidak pengen dipublish. Bisa ya kirim pesan atau DM di media sosial kami di Naira Studio Podcasting, atau langsung email ke nairastudiopodcasting@gmail.com ya. Jadi kami tidak akan sebutkan nama aslinya, mungkin dengan inisial atau nama wilayah, yang bisa kemudian menyampaikan pertanyaan ini menurut kami dengan orang yang tepat. Jadi kami juga sesuaikan antara pertanyaan dengan narasumber yang akan kami undang, kurang lebih begitu ya. Nah, tentang tema pada hari ini ya, tema hari ini adalah caregiver bukan hanya tanggung jawab perempuan. Itu judul di sana. Coba lihat file-nya dulu. Apa judulnya kemarin? Di sini menjadi caregiver bagi orang tua. Ya, menjadi caregiver. Banyak ya temanya ya, nggak apa-apa. Tapi bukan intinya itu player yang berjalan memang. Pengabdian anak pada orang tua, benar kan? Sama seperti sini nggak beda lagi. Iya, tapi nggak ada khusus perempuan. Nggak ada caregivernya ya, tapi di situ. Iya, pengabdian anak pada orang tua ya, yang mungkin sekarang dikenal dengan istilah caregiver. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu banyak sekali Jepang tuh. Di luar negeri lah khususnya ya. Baik Ustadz, bercerita tentang atau membahas tentang tema pengabdian anak kepada orang tua, sebenarnya perkara ini sudah perkara yang lazim ya, biasa. Artinya memang bagi muslim, kita sebagai muslim memang punya kewajiban sebagai melaksanakan birrul walidain ya istilahnya ya. Merawat mengasuh ya, menyayangi dan membesarkan nggak mungkin lagi ya. Dari besarkan. Ya tapi memang ini
mungkin di masa-masa saat ini kondisinya kalau kita lihat bahwa hal-hal ini kalau mungkin pun masih ada yang menjalankan agak sedikit dianggap unik atau tabu kali ya, karena dianggap ini nggak zamannya lagi gitu loh. Ya nggak zamannya lagi gitu bagi anak-anak generasi-generasi kekinian lah. Saya nggak katakan itu Gen Z, tapi mungkin ya hal-hal seperti ini menjadi hal yang kayaknya mungkin dalam tanda kutip merepotkan atau justru menambah hal-hal yang membuat aktivitas utama mereka terganggu. Mungkin seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz. Tapi sebelumnya Ustadz kabarnya sehat kan? Memang nih kurang sehat memang ini. Baru-baru sembuh demam juga. Oh, sembuh demam ya. Lagi musim pancaora namanya, bukan pancaroba kalau sekarang gitu. Iya, semuanya tipis-tipis aja ya. Tapi tetap bersemangat kita Ustadz ya. Insyaallah. Sama seperti saya juga Ustadz. Lagi masalah dengan kekurangan vitamin C. Ya, oke. Silakan Jen, apa yang mau tanya sama Ustadz? Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang ingin kami tanyakan ke Ustadz ini sekarang adalah bagaimana Islam mendudukkan atau memandang perkara merawat orang tua ini sebagai bentuk ibadah gitu. Karena kalau kita melekatkan perkara merawat orang tua ini dengan perkara ibadah, bagi yang keimanannya cukup baik ya, mungkin ya terima gitu loh. Tapi kalau bagi anak-anak yang mungkin mikirnya dia punya dunia sendiri gitu, bahkan mohon maaf misalnya orang tuanya masih sehat aja pun perasaan untuk menyayangi ya perhatian terhadap orang tua itu kayaknya masih jauh, karena seolah-olah memang sudah dilahirkan dan punya atau menciptakan dunia sendiri bagi kehidupannya di tengah-tengah keluarga dan orang tuanya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Ustaz? Silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sering saya sampaikan di mana-mana tausiah, walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir kepada Allah, dikenal tetangganya ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, tapi kalau dia ini tak mau buat baik sama orang tua, tidak ada guna amalannya. Maka kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Di dalam surah An-Nisa ini ada urutan kebaikan. Pertama orang tua, kedua saudara kandung, ketiga kerabat, tetangga, bahkan orang lain. Tapi yang pertama kita bahas tentang orang tua. Maka dari pertanyaan ini, kalau mesti ada seorang anak tak mau melawat orang tuanya, berarti termasuk anak yang durhaka. Maka yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz, guru-guru kita, ridho Rabbi, ridho walidain. Ketika kita ini bisa sayang sama orang tua, Allah ridho dengan kita. Tapi kalau kita ini tak sayang sama orang tua, mau kita hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau kita tak mau rawat orang tua kita, maka tidak ada gunanya amalan kita. Maka saya teringat sebuah hadis tentang ternyata kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yudkhilu ahada minkum amalu jannah. Tidak ada suatu amalan yang mampu masukkan kita ke dalam surga. Wala yujiru minan nar, dan tidak ada amalan yang mampu selamatkan kita dari api neraka. Wala ana ila birahmati minallah, kecuali rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ridho Allah? Salah satunya dari orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Clear ya? Berarti pertanyaannya sudah dijawab. Oke, mungkin mau disambung? Ya, berarti mutlak ya. Mutlak ya. Dan nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Tak bisa. Kewajiban kita tuh. Baik yang perempuan maupun laki-laki ya. Terserah, yang penting dia anak kandung wajib. Wajib. Apakah ini bisa dikatakan Ustaz sebagai bentuk balas budi? Kalau dibilang tak akan pernah terbalaskan. Karena ada kata ulama dua tuh. Ada dua air nggak akan pernah bisa kita balas. Pertama air susu ibu, yang kedua air keringat ayah. Nggak bisa terbalas. Mau kita belikan dia mobil mewah, rumah mewah, harta berlimpah kita berikan, tetapi waktu dia sakit tak kita urus, malah kita campakkan ke panti asuhan, kurang baik. Walaupun dia di sana dirawat, tapi dalam etikanya dia belum tentu menjadi anak yang baik. Tapi anak yang baik itu apa? Ketika dia mengorbankan jiwa raganya demi orang tuanya, insya Allah banyak kata ulama, pasti ketika nanti mati orangnya, mati orang tuanya, hidupnya pasti akan bahagia. Masya Allah.
apakah ada hubungannya antara apa yang dilakukan orang tua dalam hal merawat anak itu nantinya akan berpengaruh ketika mereka tua tentang yang tadi itu perlakuan tadi itu? Karena kan atau ya, tapi yang terjadi kan di keluarga yang memang menerapkan memang agama yang baik, tatanan, terus adab sopan santun itu, khususnya bicara tentang ya adab ya di keluarga, itu kan berpengaruh nanti ke anaknya juga kan. Artinya walaupun sesibuk apapun karena udah ditanamkan adab itu sama orang tua, akhirnya anak juga yang tadi kembali ke awal, tidak mungkin tidak merawat dan mengasuh orang tua ketika sudah tua. Berpengaruh nggak Ustaz? Ya kalau dari ilmu psikologi ya Bang, biasa itu kalau namanya orang tua itu pasti jadi contoh bagi anaknya, terutama bagi seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula, seorang ibu adalah pendidikan pertama. Maka di waktu kecil itulah kita didik anak kita. Untuk apa? Untuk tahu balas budi orang tua. Ambil kata-kata balas budi juga ya. Iya. Karena apa? Walaupun kita balas budi orang tua, tak akan pernah terbalaskan. Apalagi nggak mau membalasnya. Karena apa? Setiap rezeki yang kita miliki hari ini, mobil yang kita punya hari ini, kendaraan yang kita miliki hari ini, mobil mewah, HP mewah, rumah mewah, semua tak lepas dari doa orang tua. Maka mungkin kenapa anaknya seperti ini, mungkin dulu juga orang tuanya pun dilupakan sama orang tuanya. Itu memang karma memang ada itu. Karma itu memang ada. Ini spesialis karma Ustaz. Dalam ya. Iya. Ustaz, ini ada kaitannya nggak sih dengan statement yang kemarin baru-baru terjadi kan, dibilang jangan nggak usah mau berbakti dengan orang tua. Itu anaknya salah satu yang fenomenal artis itu ya. Itu. Sebutnya namanya Nick Mir itu ya. Sekalipun dia sudah melahirkan kita gitu, dia bilang gitu ya. Mungkin dengan kata lain gini Ustaz. Apakah apakah memang selalu bahasanya itu anak durhaka tapi nggak ada orang tua durhaka gitu loh. Menurut saya pribadi, orang tua ini tak bisa kita salahkan Bang. Tak bisa. Mungkin orang tua kita tak baik, tak bisa kita salahkan. Tetap kita lah yang salah. Ya. Maka tadi saya pengajian di daerah Medan Sunggal, Jalan Seroja, ada jamaah bertanya, "Ya Ustadz, gimana ini orang tuanya sama anaknya tak akur? Bagaimana caranya?" Jadi jawaban saya satu saja. Biarkan mak kita, ayah kita tak baik sama kita, yang penting kita jadi seorang anak yang baik. Biar kita diusir dia, dimaki-maki dia, yang penting kita tetap jadi seorang anak yang baik. Karena apa? Orang tua tak pernah salah dan tak bisa disalahkan. Berarti untuk Loli mohon maaf ya, kamu tertolak. Iya. Walaupun memang ada upaya-upaya kayak mau waktu saat dikandung, upaya-upaya membunuhnya juga termasuk salah satunya itu. Ada tuh kayak gitu. Iya, ada jamaah tadi juga bertanya, Ustadz mau dibunuh tapi tetap hidup aja nih anak. Iya, gitu. Ustadz, aku masih kecil udah dibuang. Iya. Diceritakan sama saudaraku, nenekku katanya kan. Ketemu kami di waktu dewasa, apakah aku masih anggap dia seorang ibu? Saya bilang tetap, dia tetap ibumu walaupun dia tidak memperlakukan baik untuk diri kita. Berarti intinya dosa orang tua urusan dia lah urusan ya. Dia. Kita sebagai anak tetap punya kewajiban. Maka kata Ustaz Abdul Somad, ada 3 cara melawan orang tua. Melawan ini nampaknya bahasanya melawan ya kan. Kasar. Melawannya apa? Dengan cara 3 saja. Diam, diam dan diam. Ya, saya boleh cerita sedikit boleh Bang? Boleh. Saya dulu pertama nikah, saya banyak masalah. Pertama berarti masalah. Udah 2 kali nikah nih ceritanya? Pertama. Maksudnya pertama. Masalahnya bukan sama orang tua, sama mertua. Iya. Jadi mertua saya ini kurang fair sama saya ya kan. Jadi saya ini bingung, ini bagaimana cara? Apakah aku tetap mencintai anaknya atau mencintai dua-dua gitu? Singkat cerita saya buka sebuah buku-buku agama, saya lihat ternyata seorang mertua itu pun anggaplah orang tua kandung kita. Jadi setiap saya dulu bawa makanan tak pernah disentuh itu Bang. Untuk ngambil hatinya, dikasih bawa makanan, bangun besok pagi tak disentuh. Kalau abang lah saya tanya, bawa makanan oleh-oleh kita kasih sama orang tua kita, mertua kita, nggak disentuh sampai besok pagi, sakit hati tidak? Mungkin nggak sesuai seleranya atau memang nggak sukanya atau betulnya komunikasi dulu, tanya dulu. Sekian kali mungkin kejadian dulu. Berjuang bolak-balik. Balik martabak tak cocok. Kopi nggak mau. Kopi lain. Saya belikan apa tuh martabak apa yang di bus itu yang mahal itu apa namanya Bang? Martabak apa namanya?
Lupa pula saya namanya. Kubang, martabak kubang. Mungkin itulah dia. Ada jalan Beli Tua itu nggak salah. Saya belikan kesukaan dia. Besok saya bangun pagi tak disentuhnya juga. Sama sekali nggak disentuh? Tak disentuh. Masya Allah. Tapi lama-lama karena saya tetap berusaha, alhamdulillah dapatlah hatinya. Jadi kalau orang tua kita ini tak baik sama kita, kita tetap harus berusaha mendapatkan hati. Sekarang masih jadi mertua kan, Ustaz? Masih, Masya alhamdulillah. Allah. Sudah lewat semua. Sudah lewat. Ustaz, tapi ada juga loh di media sosial kita tengok diam aja dicerai pula aja terakhirnya. Aduh, gawat. Kalau cerai, iblis berpesta ria lah dia. Baik Ustaz. Mungkin Ya, poinnya begitu ya. Jadi nggak ada orang tua yang durhaka ya. Kalau salah dirinya aja. Iya. Penting kita jangan salah sama orang tua. karena nggak akan ada selesainya Ustaz ya ceritanya ya. Takkan. Kalau seandainya kita lanjutkan lagi dendam kita, dia kemarin mungkin begini sama orang Iya. tuanya kan. Maka kalau orang tua kita nggak suka sama kita, itu salah kita, bukan salah dia. Kalau dia benci sama kita, itu salah kita, bukan salah dia. Makanya saya selalu sampaikan kepada jamaah, jangan pernah nyalakan orang tua, salahkanlah diri sendiri. Tapi Ustaz, kalau seandainya kejadiannya dia nggak suka sama kita karena mukanya nggak mirip sama muka kita nggak mirip sama dia, gimana ceritanya nih? Ya, maksudnya mukanya nggak mirip gitu. Iya, ada kejadian itu saya jumpa teman. Iya. Iya, dari mulai SD sampai SMA sampai kuliah dia. Ayahnya tuh paling nggak suka dengan anaknya ini. Yang pertama ini karena masalah kemiripan wajah tuh nggak ada sama-sama dengan bapaknya. Tapi adik-adiknya mirip sama dia. Aduh, Ya. gawat ini. Semacam kayak kucing ya. Ada kucing itu loh. Kalau ada meme-meme sekarang Kira-kira di tinggalnya media gimana? Tetap juga dalam posisi tadi atau seperti apa? Ya, kalau menurut Ustadz ya itu kan sudah takdir juga ya kan. Macam anak saya tak mirip dengan wajah saya. Banyak kata orang Pin, kon saya Ustadz tuh. Pin ini anakmu wajah orang lain ini, enggak wajah kau. Memang bapak yang lain katanya. Dia mau ya kan. Seluruh ya kan. Ada aja. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi Iya. kalau berkali-kali. Iya. Memang saya lihat Kalau berkali-kali mirip juga nya. cek tes DNA aja. Iya. Relatifnya itu Bang. Relatif, ya. Relatif. Nah, jadi apa upaya yang dilakukan misalnya ini ada pasangan muda atau yang sudah berkeluarga ya supaya nanti mencegah ketika mereka tua anak tetap ada nggak langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai orang tua supaya apa yang harus dilakukan pada anak? Langkah-langkah preventif nih ceritanya. Yang pertama bagaimana Menurut Islam ya? Menurut Islam ya. Yang pertama agar anak kita ini tahu balas budi, agar tahu tentang kasih sayang orang tua. Yang pertama datangkanlah dia ke majelis ilmu. Masya Allah. Dulu saya masih kecil sama ayah saya selalu ikut wirid. Sampai kata orang 2 batu datang gitu ya kan. 2 batu. Wirid mama ikut juga. Kan apa di situ jadi apa namanya? Keluarlah vibrasi namanya. Vibrasi tentang bahwa kita ini hidupnya nggak bisa sendiri. Butuh orang. Nah, yang kedua, ajak kumpul keluarga. Itulah silaturahmi. Maka silaturahmi ini kuat kali dorongannya, Bang. Karena apa? Dalam silaturahmi ini akan tahu siapa keluarganya. Maka banyak contohnya anak dari kalangan orang-orang kaya-kaya itu vakum dalam silaturahmi itu. Betul. Tak pandai dia itu. Contohnya wirid mamanya, dia nggak tahu apa yang dilakukannya. Saya sering masuk pengajian rumah-rumah yang elit-elit itu, ternyata karena apa? Jauh dari silaturahmi. Dia mungkin hanya main handphone, hanya fokus ke kerjaannya, tanpa dia sadari pada suatu hari dia butuh orang lain. Nggak terlibat dia. di Ya, situ. jadi kalau saran saya bagaimana seorang anak itu bisa pandailah bersikap yang dewasa, bisa menjadi kebahagiaan orang tuanya, yaitu kenalkan dia sama keluarga-keluarga, kumpulkan sama orang-orang soleh. Jadi kita ngumpul di kafe, merokok, ngopi, main game online, Ikut itu pula tak di ada gunanya. Tapi bagi saya agar anak itu bagus, ajak dia silaturahmi. Ada arisan keluarga, bawa dia. Makanya saya bilang, Bu, ketika wirid bawa anak. Biar kata orang biar dapat 2 bungkus terserah. Yang penting anak kita jadi anak yang baik di sini. Disitulah dilatihnya, Pak. Circle-nya dibuat yang bagus. Iya, di silaturahmi itu, Pak. Oke. Insya Allah. Ustaz, ada pernah dengar istilah kan seorang ibu ya dengan gampang dan mudahnya merawat 7 orang anak, tapi 7 orang anak Iya. sulit merawat 1 orang ibu gitu kan. Gimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Benar Iya. nggak sih? Itu memang banyak kata gitu kan. Satu ibu bisa rawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu rawat satu ibu belum bisa. Betul. Maka ini termasuk memang begitulah seorang anak ini kalau dikatakan tak bisa dia balas orang tuanya. Memang orang tua kita ini hebat.
Saya lihat mama saya ini aja luar biasa dia. Walaupun dia sudah tua, saya sudah menikah, masih mampu dia urus saya, masih mau datang ke rumah saya. Tapi mungkin nanti saya belum tentu bisa ke rumah dia. Maka itu memang udah lumrah juga mungkin ya Bang ya. Memang orang tua ini luar biasa kali ya kasih sayangnya. Maka kasih sayang orang tua tak pernah terbalaskan. Maka kalau memang ada seperti itu memang sudah lumrah biasa itu. Maka zaman sekarang kan orang takut punya anak banyak, nggak mampu ngurus. Itu. Tapi kok zaman dulu orang-orang tua dulu banyak anak banyak rezeki nggak takut. Tapi kalau zaman sekarang karena apa? Kurang namanya bimbingan. Takut apa? Takut miskin. Takut tak makan. Padahal kata Allah, wa ma min dabbati fil ardi illa Allahu rizquha. Sesungguhnya setiap manusia Allah jamin rezekinya. Walaupun dia itu anaknya 10, satu ibu mampu merawat. Kenapa? Yakin dulu Allah kasih rezeki. Tapi mungkin zaman sekarang mungkin orang kurang yakin firman Allah itu. Baik. Oke, berkenaan dengan pertanyaan dari rekan saya tadi, kira-kira gimana caranya mengkondisikan kita sebagai abang beradik mungkin berkeluarga ini membuat pola untuk membagi tugas nih supaya biru walidain itu tetap terpenuhi gitu. Karena kadang-kadang kan ada juga cerita di media sosial yang kita tengok viral itu tarik-tarian, dia berantem gara-gara ngurus siapa yang mengurus mamanya, aku di rumahku saja misalnya seperti itu. Ada pula yang sering terjadi kita dengar tak mau mengurus orang tua, yang menyerahkan pada satu orang tertentu saja. Nah, kira-kira komunikasi yang baik yang bisa kita bangun dengan abang beradik lah untuk mengurus orang tua ini, bagaimana caranya Ustaz kira-kira? Memang ketika orang tua sakit ini banyak yang lempar-lemparan. Itu fakta. Contohnya gini, kaulah yang ngurus mama, sibuk aku lagi kerja, banyak urusan. Satu. Anak yang kedua, kami aja susah mengurus mama lagi. Yang ketiga, kami jarang di rumah, jadi lempar-lemparan. Maka disinilah perlu namanya ilmu agama. Maka itulah kalau orang udah jauh dari agama, pasti dia tak tahu mana yang harus dipilih. Padahal merawat orang tua sampai dia mati itu pahalanya luar biasa. Maka pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," namanya Abdullah bin Amr ya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Karena apa? Mati syahid ini tidak dihisab, langsung masuk surga. Ibaratkan seperti fisabilillah, langsung masuk surga. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Kamu masih ada orang tua? Ada. Rawat orang tuamu, maka sampai dia mati kamu dapat pahala namanya fisabilillah." Karena apa anaknya itu lempar-lemparan? Karena tak tahu padilah membalas apa namanya mengurusin orang tua. Tak paham ilmu. Tak paham dia. Ya itu tadi ya, karena tadi sibuk kerja alasannya. Dari kecil tadi gak ditanamin bibit-bibit tentang keislaman ya. Artinya bagi orang tua perlu juga edukasi begini Sadia. Artinya perlu, itulah ajak dia silaturahmi. Kan dalam arisan itu kan ada ustadznya pasti. Dalam pengajian wirid kan ada ustadznya. Mungkin pasti disenggol ke situ. Pada suatu hari pasti jumpa tema itu. Itulah perlunya kita bawa anak kita ke majelis taklim. Ada masjid pengajian, datang bawa anak kita. Agar apa? Agar tersimpan di mindset dia. Malah sebenarnya bukan ini ya, bukan penolakan ya, malah pengen kalau bisa tempat bisa aku rebutan. aja gitu rebutan ya. Mama saya ini, mama nenek ya, nenek ini punya anaknya 8. Mama saya termasuk anak yang ketiga kalau nggak salah. Mereka rebutan loh bang. Saya ingat waktu saya masih SD, rebutan. Mama saya ini baru seminggu, nenek kami ini di rumah kami, daerah Kelambir 5 sana dulu, udah rebutan kakaknya. Jadi mama kami ini udah nggak bisa jalan lagi nenek kami ini. Tapi begitulah mereka, kenapa mereka merebutan? Tahu walaupun mohon maaf, mohon izin berserak-serak kotorannya. Karena sudah nyusahin kali memang. Saya lihat, "Mak, nak itu kotoran mak," saya bilang waktu masih kecil ya kan. Tapi apa mereka tuh kayaknya tulus gitu, sayang kali. Bahkan ketika jam-jam 8 pagi mereka bawa keluar jemur. Nenek kok dijemur biar sehat. Pada suatu hari datang ke rumah, mama lagi belanja, langsung diculik nenek itu. Sama siapa? Sama adik dan kakaknya. Karena apa? Paham pahala ngerawat orang tua luar biasa. ini keluarga Ustadz nampaknya nih kayaknya. Kalau dibilang dari keluarga saya cuma berapa orang kami yang ustadz. Orang-orang biasanya kakak-kakak mama ini. Tapi apa? Mereka tahu pahala membalas budi orang tua itu luar biasa. Dibalas pun sampai mati nggak pernah terbalaskan.
Betul. Maka kata ulama-ulama seperti Ustaz Abdul Somad, setetes darah pun kau hajikan dia, kau gendong dia dari Mekah, dari Medan sampai Mekah, nggak akan bisa dibalas. Apalagi merawat sampai mati, nggak akan pernah terbalaskan. Baik Ustaz. Dalam kondisi merawat orang tua kan ada juga, kita juga punya problem kehidupan nih kan, apalagi yang sudah berumah tangga gitu kan. Nah, gimana cara menetralisir, mengontrol emosi kita, kondisi kita dalam menyikapi hal-hal seperti tadi kan? Kalau kita bilang cerita Ustaz tadi sudah menginspirasi juga gitu, bahwa merawat orang tua yang sudah lansia itu kadang-kadang yang berserak lah ininya segala macam gitu kan. Ini bagaimana membangun kesadaran diri kita agar tetap dalam kondisi bisa stabil gitu, bisa sabar gitu kan, menyikapi perkara-perkara itu. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi sebenarnya ini kembali kepada agama. Maka kalau seorang anak ini, seorang dalam rumah tangga ini kurang ilmu agama, maka di situ dia tak akan bisa sabar. Tapi kalau orang yang sudah tahu ilmu agama, dia pasti tahu di mana meletakkannya. Maka setiap rumah tangga pasti ada ujian. Apalagi punya orang tua yang sakit-sakitan, pasti harus sabar. Mungkin gara-gara orang tua kerjaan terganggu, ya kan? Aktivitas terganggu, mungkin banyak pengeluaran kita jadinya bertambah. Tapi disitulah kalau kita paham tentang ayat Allah ini, ketika kita bisa sabar, maka kita termasuk orang yang beriman. Tapi kalau kita tak sabar, maka kalau seperti kisah ST atau Pak ST kan, kenapa dia bisa dinaikkan Allah derajatnya? Karena dia sabar. Maka kata Allah, orang yang sabar itu apa? Wa rafa'na laka dzikrak, nanti akan Allah angkat derajatnya. Nah, maka bagi kita, kalau kita rawat orang tua dengan sabar, kalau ada masalah dalam rumah tangga kita lewati dengan penuh sabar, ikhlas, sabar, tawakal, insyaallah wa rafa'na laka dzikrak, Allah akan angkat derajat kita. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, Allah kasih nanti rezeki yang tak disangka-sangka. Itulah bagi orang yang sabar menjalani hidup. Baik, oke. Ya walaupun memang di awal-awal jalannya memang nggak sesabar mungkin. Cuman karena memang ya sudah sih. Karena pengalaman saya sih ngurus orang tua juga gitu. Yang satu yang laki-laki stroke, yang kedua yang wanitanya demensia. Awalnya memang nggak siap sih. Tapi ya sudah, mau siapa lagi yang ngurus mereka, nggak ada gitu kan. Akhirnya ya take over semua sih. Makanya kemarin kan Bang, ada juga daerah Sekambing. Jadi saya bertamu tempat saudara saya tengok, ini siapa bapak ini? Ini apa? Kakak dari adiknya saya, Ustadz, katanya. Ya, kok ditaruh di sini? Mana anaknya? Anaknya sibuk kerja semua. Jadi ayahnya udah sakatul maut. Diletakkan di rumah orang. Orang pasti kan merasa keberatan kan. Betul. Maka di situ saya lihat ini memang keluarga nggak tahu diri nih. Ayahnya dicampakkan ke rumah orang, bukan dirawat. Ya perih lah kok kerja. Saya tanya, abang kerja apa? Saya tanya. Sound system ya cuman. Dia sound system lah. Udah titipkan sound system dah, rawat. Ternyata meninggal bukan di tangan dia, di tangan orang juga. Betul. Menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali. Ya mungkin karma lah orang tuanya juga. Pada suatu hari ingat, nanti waktu dia sakit, jangan dia nanti nyalakan anak, karena dulu itu pernah dilakukan sama orang tuanya. Karma itu nyata. Karena juga sampai ke neraka juga, nanti orang tua mau masuk ke surga tapi batal jadi masuk ke surga karena anak katanya nuntut, nggak pernah dikasih pendidikan agama juga. Benar nggak itu Ustaz? Kalau itu ketika sudah balik saja. Tapi kalau menurut Ustadz, ketika seorang anak ini tak diajar ilmu agama, memang ada juga tanggung jawab orang tua ada. Contohnya seorang suami ini, dia menanggung dosa istri, tetapi istri tak menanggung dosa suami. Seorang anak yang nanggung siapa? Suaminya ataupun orang tuanya, itulah ayahnya, ya kan? Tapi ketika anaknya sudah balik, sudah mulai dewasa, tidak lagi tanggung jawab oleh orang tuanya. Kalaupun orang tuanya tak pernah ngajarinya, setidaknya sekolahkanlah agama, panggil guru ngaji, itulah. Memang semuanya pasti ada tanggung jawab masing-masing. Maka kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, sesungguhnya setiap perbuatan kita nanti ini Allah akan minta pertanggungjawaban, dan setiap kebaikan yang kita buat sama orang lain kembali kepada kita. Kalau kita tak buat, kembali kepada diri kita. Maka kalau kita mau anak kita baik, tak mampu kita ngajari, tak sempat, minimal panggil guru ngaji.
Panggil guru-guru yang bisa ngajarkan ilmu agama. Jangan pelit-pelit. Ini sekolah bahasa Inggris mau habis jutaan. Saya sudah alami. Dulu saya pernah bang ngajar ngaji. Ngajar ngaji ini paling berapa ya? Abang tahu lah gaji berapa kan? Mungkin paling gede sebulan 300. Bahasa Inggris 1,5 juta. Mau dibayar karena apa? Lebih jelas masa depan. Padahal ilmu agama pun dunia akhirat akan kita dapatkan. Maka saran saya bagi sahabat-sahabat podcaster, jangan kita ini kejar dunia saja, kejar akhirat juga. Dunia akhirat harus kita dapatkan karena kata ulama, ketika kita kejar dunia, akhirat akan ninggalkan kita. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia tidak ada kata lain selain mengikuti kita. Maka kejar dunia akhirat. Apakah tidak lebih besar porsinya anak laki-laki dalam hal mengurus orang tua daripada anak perempuan? Karena anak perempuan kan dia ikut sama suaminya, Ustaz. Iya, memang seorang laki-laki ini paling besar tanggung jawabnya. Benar sekali. Memang seorang suami ini, seorang anak laki-laki ini luar biasa tanggung jawabnya daripada seorang anak perempuan. Maka di mana-mana seorang laki-laki ini lebih dituntut dia sebagai imam. Maka kalau ada warisan kan paling banyak siapa? Laki-laki. Karena apa? Dia paling baik tanggung jawabnya, nggak mungkin perempuan. Dan di mana-mana pemimpin pasti laki-laki. Walaupun ada satu demi satu ada juga yang perempuan. Karena apa? Seorang laki-laki ini layak jadi pemimpin.